Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi bareng saya Agda Setiawan. Kita akan lanjut lagi teman-teman untuk membahas mengenai soal P3K ya dan UP sama aja sih. Jadi bagi teman-teman ini mudah-mudahan bisa membantu ya yang Guru Geografi ini. Kita lihat nomor selanjutnya. Ini part ke berapa? Ke-7 ya. Nomor 31 nih. Mengenai sistem informasi geografi ya. Kemampuan SIG untuk pengawasan kawasan bencana alam adalah apa? Memantau ketinggian banjir, menetapkan luas wilayah, mengetahui tingkat kekeringan, menyusun rencana pembangunan, menentukan tingkat bahaya erosi. Oke. Di sini kata kuncinya di sini itu adalah untuk mengawasi ya kawasan bencana alam. Berarti ini bagaimana sih pemanfaatan SIG dalam bidang bencana alam ya, kebencanaan. Kan kalau di materi kelas, ini kelas berapa ya? Kelas 12 itu ya. Sering kan guru-guru itu membahas itu ya, pemanfaatan SIG buat kehutanan, buat militer, buat pendidikan, buat ekonomi gitu ya. Dipecah-pecah kan per bidang. Nah, ini bencana alam mana kemampuan SIG untuk mengawasi nih. Jadi kita harus aware ya, harus hati-hati dalam menentukan misalkan nanti lokasi ini kira-kira punya ancaman bahaya bencana nggak gitu ya. Mana yang kira-kira cocok di sini yang berkaitan dengan SIG. Yang berkaitan dengan SIG ini adalah yang ini tentunya, menentukan tingkat bahaya erosi. Ya, jadi nanti zonasi wilayah yang level erosinya itu kira-kira zona merah, zona hijau, kuning gitu ya, supaya masyarakat itu paham. Jadi bisa diawasi ini daerah yang kira-kira miring nih. Ya, ada kan kelas kemampuan lahan tuh ya. Kalau sudah miring berarti di atas 20 derajat misalkan itu rawan longsor, erosi, nanti ini jangan sampai misalkan digunakan buat peruntukan rumah gitu ya dan lain-lain. Misalkan tuh ya. Misalkan nih peta zonasi erosi. Contoh aja ya ini ya. Jadi nanti silakan dicek aja. Nah, jadi dengan membuat peta zonasi ini, nanti zonasi macam-macam, misalkan ada zonasi erupsi ya, zonasi banjir dan lain-lain. Nah, ini misalkan ya peta tingkat bahaya erosi. Misalkan yang merah itu makin tinggi ya, makin kuning, hijau berarti makin rendah gitu misalkan ya. Jadi ini contohnya seperti itu. Jadi untuk pengawasan kawasan bencana alam ini erosi, bencananya kan erosi. Ya, jadi harus prepare di awal. Kalau ini kan udah memantau ketinggian banjir udah terjadi, kita harus aware di awal gitu ya. Jadi dengan SIG itu kita harus sudah punya mitigasi gitu. Sebelum terjadinya banjir, sebelum erosi itu tahu mana zona-zona yang rawan gitu di awal ya. Jadi kalau ini udah terjadi ngapain tuh ya? Bukan ya. Kalau sudah terjadi ya bukan. Gitu ya maksudnya. Jadi kunci dari kita menggunakan alat, ini kan SIG Indraja itu kan alat ya, device, alat bantu geografi analisa. Teknik kan, geografi teknik gitu ya. Jadi kita di awal gitu supaya memitigasi. Itu sih kuncinya itu. Oke ya, lanjut. Lanjut ini materi dinamika litosfer. Oke. Ada gambar, perhatikan gambar lapisan kerak bumi ini. Oke, bentuk intrusi, ini intrusi ya, yang menyebabkan terjadinya struktur batuan seperti pada gambar di atas. Batolit, pakolit, silakolit, nah ini kalau di topik intrusi batuan, intrusi magma di kelas 10 ini pasti tahu lah. Ini bentukan apa coba? Ini tererosi ya, ada yang sudah mengalami deformasi. Strukturnya ini melengkung ke atas, ini adalah lakolit. Kok bisa? Kita lihat aja gambarnya di sini ya. Intrusi magma. Lakolit atau apalah kita tulis aja ya. Nanti muncul semuanya. Apa yang nggak ada di Google? Semuanya ada. Ini lakolit cembungan. Nah, atau ini sama aja sih. Nah, ini ya. Jadi lakolit itu intrusi magma yang tidak sampai ke permukaan. Misalkan karena ini kan ketebalan batuan kerak bumi kan beda-beda ya. Kalau tebal ya mungkin magma tidak bisa tembus gitu ya. Sehingga cuman cembung aja gitu. Nah, ini lakolit tadi. Yang lapisan atasnya ini apa namanya? Tererosi ya gitu ya. Benar kan lakolit ya? Ini kan lakolit ya, benar. Lakolit.
Oke, iya benar ya. Nah ini, jadi jawabannya ini ya, kok jadi kecil sebentar. Nah ini lakolit. Jadi ini kan imajinasi ya. Jangan bingung kalau ini kok udah ada kodok-kodok bahasa Sundanya atau yang pecah-pecah, ini apa? Ini yang sudah tererosi gitu ya maksudnya. Ini batuan tertuanya older rock ini yang sudah mengalami deformasi akibat eksogen, proses eksogen. Jadi ini ya kalian coba aja ini kuasain ya. Nah gitu. Oke, yang dik gimana? Dik itu yang lurus itu ya. Cari yang aslinya misalkan. Nah ini apa misalkan, ini kalau fenomena asli gitu kan, apa batolit atau apa gitu ya. Ini lakolit, ini batolit gitu ya. Ini seal gitu kan. Kalau yang melintang vertikal ini dik itu yang lurus ya, ini memotong lapisan batuan. Nah silakan dilihat lagi ya anak-anak, bapak ibu silakan dicek lagi. Nomor ke-33, secara nasional wilayah Indonesia itu dibagi menjadi satuan wilayah pengembangan SWP. Karena apa nih? Ini materi tentang pewilayahan pembangunannya. Tenaga kerja relatif seimbang, setiap wilayah memiliki ciri khas masing-masing. Perkembangan pembangunan tidak merata, tidak sama. Pengembangan wilayah mengikuti sumber daya alam, titik-titik perkembangan wilayah tersebar merata. Jadi satuan wilayah itu misalkan satuan wilayah 1, 2, 3, 4 ya, A, B, C, D gitu ya. Sama dengan, mirip dengan yang dulu Revalita ya, ada wilayah pembangunan A, B, C ya gitu. Kutub pertumbuhan A, B, C, D gitu kan. Sampai E dan lain-lain. Kenapa dibagi demikian? Jadi pewilayahan itu kan supaya memudahkan kita mengelompokkan. Ini wilayah ini kira-kira pengembangannya seperti apa gitu ya. Apakah sama atau tidak, kan beda-beda. Indonesia itu luas ya. Udah gitu pulau-pulaunya itu macam-macam. Kenampakannya, suku bangsanya, oh itu jadi bingung. Harus dipecah. Itu karena perkembangan pembangunan wilayah tidak sama. Ada yang memang pembangunannya cepat ya. Kalau di Jawa itu cepat sekali ya, karena memang ibu kotanya di Jawa dan pusat peradaban kebanyakan di Jawa dari zaman dulu ya, dari zaman kerajaan-kerajaan gitu ya. Nah kalau misalkan di Papua, di Maluku, Sumatera kan agak terlambat ya gitu kan. Tapi sekarang kan lagi dipercepat gitu ya, supaya tidak Java sentris. Nah sehingga seperti itu dibuat satuan pengembangan wilayah ya. Nah, karena perkembangan pembangunan wilayahnya nggak sama satu sama lain ya gitu, harus dibagi-bagi ya gitu. Mungkin bingung Bapak Ibu antara yang ini ya, yang ini dengan yang ini ya gitu. Setiap wilayah punya ciri khas masing-masing, iya pastinya setiap punya ciri khas ya, makanya nggak sama perkembangannya juga ya. Kemudian nomor 34, penerapan konsep geografi kurang besar untuk mengkaji kelestarian lingkungan di negara maju dan berkembang. Konsep geografi ya kata kuncinya ya. Di negara berkembang, kepedulian lingkungan telah dilakukan sejak kecil. Pola morfologi menjadi kendala dalam menganalisis kelestarian lingkungan. Perencanaan wilayah negara maju dianalisis dari hubungan antar wilayah. Kesadaran penduduk di negara berkembang lebih tinggi. Pembangunan di negara berkembang sudah dirumuskan secara berkelanjutan. Oke. Nah, pasti bingung ini. Apa maksudnya ini kan? Kita balik ke sini aja deh, konsep geografi. Berarti ingat konsep geografi ada 10 ya, yang itu aja. Lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi gitu kan. Interaksi, aglomerasi, diferensiasi, nilai guna ya, asosiasi gitu kan. Nah, ini mana nih yang kira-kira nyambung? Mana kalimat yang menyatakan konsep geografi? Mungkin yang ini ya, satu ini pola morfologi ada kan? Kemudian yang ini nih, hubungan antar wilayah, ini interaksi ya gitu, untuk mengkaji kelestarian lingkungan. Oke, jadi kata kuncinya ada konsep geografi, ada kelestarian lingkungan juga kan gitu ya kan. Nah, mana kalimatnya? Mungkin antara yang ini B dan C gitu kan. Tapi di sini perencanaan wilayah kan bukan kelestarian lingkungan ya, mungkin yang ini ya, yang B kali ya gitu. Karena di sini ada konsep geografi, ada kelestarian lingkungan. Kalau saya sih melihat dari penerapan ada salah satu konsep atau dua konsep geografi di kalimat, kemudian ada juga frase lain yang menyatakan kelestarian lingkungan yang gitu kan, yang ini gitu itu ya tuh.
Saya sih demikian sih, tapi nggak tahu ya apakah kuncinya, silakan coba didiskusikan ya. Takutnya saya salah nggak apa-apa, silakan didiskusikan aja. Di negara berkembang kepedulian telah dilakukan sejak kecil, udah di negara maju apalagi ya. Kita mah sudah diajarkan juga tetap aja nyampah terus ya kan. Kayaknya yang ini, antara ini kemudian B dan C kalau saya sih gitu ya. Karena konsep geografi yang muncul di sini, pola morfologi sama ini interaksi nih, hubungan antar wilayah. Ini bisa juga sih, tapi apakah nyambung dengan kelestarian lingkungan ya? Karena di sini perencanaan wilayah munculnya yang C. Oke gitu ya, silakan didiskusikan aja deh dengan rekan-rekan teman-teman. Nomor terakhir 35, bentuk adaptasi lingkungan terhadap bencana gempa. Oke, gempa ya. Melakukan kesiapsiagaan, mengungsi ketika gempa terjadi, menyediakan sarana pengangkutan, membuat peringatan dini, membuat bangunan bahan ringan. Oke, adaptasi itu kita sudah terjadi beberapa kali gempa misalkan ya, kemudian kita beradaptasi dengan kondisi tersebut. Ingat, gempa itu kan nggak bisa diprediksi ya, tiba-tiba. Misalkan kalau membuat peringatan dini nggak bisa, kan tiba-tiba beberapa detik gempa itu ya, nggak bisa. Kalau misalkan gunung api, tsunami bisa prediksi, ada sirine gitu kan, orang kabur dulu lari bisa. Tapi kalau gempa itu nggak bisa. Berarti ini yang ini membuat bangunan dari bahan ringan aja supaya ketika gempa terjadi tidak rawan ambruk misalkan ya, karena bobotnya terlalu berat sehingga nanti ketika ada getaran itu ambruk dan bisa nanti ada korban jiwa gitu ya. Mungkin yang ini membuat bangunan bahan ringan, bahan-bahannya yang dipilih yang tidak bebannya terlalu berat gitu ya. Jadi yang ini adaptasi itu kita berarti sudah lama mengenal kejadian-kejadian yang terjadi. Nanti misalkan ada kejadian tsunami, adaptasinya apa? Membuat bangunan panggung atau membangun mangrove gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, sekian dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.